Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya di sore hari ini. Nah, kali ini saya akan menginformasikan terkait daerah mana saja yang saat ini atau sudah mendapatkan kartu KKS baru peralihan dari PT Pos ke Bank Himbara. Namun perlu untuk dicatat terlebih dahulu ya, ini tidak serentak maksud saya, tapi bertahap diberikan kartu KKS-nya juga, sama seperti penyaluran bantuan sosial tersebut, itu tidak serentak, melainkan ini bertahap juga. Sama halnya dengan peralihan atau migrasi penerima bantuan sosial yang tadinya PT Pos ke kartu KKS. Untuk pendistribusian kartu KKS-nya juga tidak serentak, melainkan ini bertahap. Tapi seperti yang sudah dirangkum, yang kami rangkum, hasil dari koordinasi sesama pendamping sosial, ada 5 wilayah yang kemungkinan besar akan duluan cair bantuan sosialnya, yaitu bantuan sosial BPNT atau sembakonya sebanyak Rp600.000, yang mana wilayah tersebut itu sudah terlebih dahulu diberikan kartu KKS. Nah, ternyata di bulan Agustus kemarin itu baru launching pendistribusian kartu KKS peralihan dari PT Pos ke Bank Himbara, dan baru dilaksanakan pendistribusian KKS ke 5 daerah tersebut. Tapi kelima daerah ini yang sudah mendapatkan kartu KKS ternyata saldo bantuan sosialnya juga belum terisi. Tapi kalau kita melihat dari tracking data yang ada di 6NG, itu sudah masuk ke tahapan selanjutnya dan sebentar lagi akan memasuki tahapan SP2D atau surat perintah pembayaran dana. Nah, ketika nanti sudah masuk ke tahapan SP2D, biasanya dana bantuan sosial KPM ini akan segera ditransfer masuk ke rekening masing-masing. Oke, berikut ini untuk wilayah Aceh dan sekitarnya. Barangkali di sini ada yang hadir dari wilayah Aceh dan sekitarnya. Silakan tuliskan komentarnya di sini ya. Apakah kakak sudah menerima kartu KKS-nya atau belum? Karena di wilayah Aceh di sini sudah tercatat sudah diberikan kartu KKS, tapi masih secara bertahap ya. Dan untuk wilayah Aceh, kebanyakan ini menggunakan Bank BSI. Khusus untuk penerima bantuan sosial saudara-saudara kita yang ada di wilayah Aceh. Berikutnya, yang kedua yaitu daerah Purbalingga. Apakah ada di sini yang hadir dari Purbalingga? Apakah kakak sudah menerima kartu KKS-nya atau belum? Peralihan dari PT Pos ke kartu KKS. Nah, apabila belum, harap bersabar karena ini untuk pemberian kartu KKS-nya juga secara bertahap, tidak serentak. Apabila teman-temannya sudah menerima kartu KKS tapi kakaknya belum, tidak masalah. Harap bersabar dulu ya, ditunggu dulu informasinya dari pendamping sosialnya. Tapi ketika sudah lewat dari bulan 9 ini, kakak belum juga diberikan kartu KKS, belum diinfokan oleh pendamping sosialnya untuk mengambil kartu KKS, perlu wajib sekali untuk menanyakan secara pribadi ke pendamping sosialnya. Kenapa belum ada namanya untuk dilakukan pendistribusian kartu KKS? Tanyakan alasannya kenapa. Kemudian wilayah yang ketiga yaitu di daerah Sleman dan sekitarnya. Silakan tulis komentarnya di bawah video ini apabila ada daerah Sleman yang sudah menerima kartu KKS atau belum. Nah, pendistribusian kartu KKS ini secara bertahap juga ya Kak, harap bersabar apabila memang belum. Selanjutnya daerah Bogor dan sekitarnya. Bogor, mana suaranya? Silahkan tuliskan komentarnya ya. Apakah sudah menerima kartu KKS-nya atau belum juga. Oke, dan di wilayah Garut, ini daerah yang kelima, wilayah Garut dan sekitarnya juga sudah kami rangkum, sudah didistribusikan kartu KKS secara bertahap. Belum merata keseluruhan peserta bansos, penerima bansos. Ini pemberiannya juga secara bertahap. Jadi misalnya minggu ini ada beberapa BNBA yang diberikan kartu KKS. Bisa jadi akan lanjut di 2 minggu kemudian atau seminggu kemudian atau bahkan 2-3 hari ke depan akan ada lagi jadwal pendistribusian kartu KKS. Dan perlu untuk dicatat, untuk pendistribusian kartu KKS ini tidak bisa diwakilkan, harus orangnya sendiri yang datang.
Apabila memang ternyata penerimanya itu berhalangan dikarenakan misalnya sakit atau sudah lansia dan sudah tidak bisa jalan, wajib melapor ke pendamping sosialnya masing-masing karena biasanya tiap daerah memiliki kebijakan masing-masing. Ya, siapa tahu aja akan dilakukan secara door to door di mana petugasnya akan mendatangi langsung KPM tersebut untuk dilakukan pendistribusian kartu KKS. Nah, tapi apabila kakaknya masih dalam keadaan sehat dan masih produktif, wajib sekali untuk datang sendiri ke tempat yang sudah disediakan untuk dilakukan pendistribusian kartu KKS. Kalau di luar wilayah, pindah alamat tempat tinggal misalnya, kemudian namanya ada di daerah sebelumnya, artinya KKS-nya itu belum pindah, masih berada di wilayah sebelumnya. Datangin aja wilayah sebelumnya, ceritakan kronologinya bahwa baru aja pindah, tapi datanya yang ada di TKS masih berada di wilayah sebelumnya sehingga kartu KKS-nya terbit di wilayah tempat tinggal yang sebelumnya. Jadi apa-apa yang terjadi di lapangan secara teknis atau data wajib untuk langsung melapor melalui pendamping sosialnya masing-masing. Karena ini adalah salah satu tugas dan tanggung jawabnya pendamping sosial untuk memfasilitasi menangani masalah-masalah seperti ini yang dialami oleh masing-masing KPM. Ada juga yang bertanya, bagaimana kalau saya belum tahu pendamping sosial saya ada di mana? Setiap wilayah memiliki pendamping sosialnya masing-masing. Tapi kalau ada wilayah kecamatan yang kosong pendampingnya karena mungkin kekurangan pendamping, tapi paling tidak setiap dinas sosial kota atau kabupaten itu ada pendamping sosial PKH-nya. Datangin aja, tanyakan langsung yang mana pendampingnya. Saya mau berkoordinasi terkait data diri saya yang saya miliki yang barangkali ada masalah dengan data-datanya. Oke, jadi seperti itu. Dan untuk yang daerah lainnya yang belum ada informasi terkait pendistribusian kartu KKS, baru harap bersabar karena saat ini masih sedang proses pencetakan kartu KKS secara kolektif. Karena untuk pencetakan kartu KKS ini itu tidak dilakukan di cabang atau di daerah masing-masing, melainkan setahu saya ini dikirim langsung dari pusat ya, Bank Himbara Pusat untuk dilakukan pencetakan kartu KKS lalu kemudian dikirim ke tiap-tiap kantor cabang daerah masing-masing, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu terkait bantuan sosial yang ini hasil dari prediksi kami yang duluan akan cair, yang peralihan dari PT Pos ke kartu KKS yaitu adalah bantuan sosial BPNT program sembako. Nah, ini untuk keterangannya ada di SIKNJ juga berubah namanya, yang tadinya tertulis keterangan di SIKNJ BPNT. BPNT ini adalah singkatan dari Bantuan Pangan Non Tunai. Tiba-tiba berubah nama menjadi sembako. Dan banyak yang berspekulasi bahwa ketika namanya berubah di SIKNJ menjadi sembako, maka bantuan sosial yang akan diterima KPM nanti ketika sudah cair yaitu berupa sembako juga. Nah, ditahan dulu ya kakak-kakak penerima bantuan sosial BPNT atau sembako, ditahan dulu. Apabila di wilayah tempat tinggalnya kakak bantuan sosial BPNT-nya ini yang dari pos peralihan ke kartu KKS sudah cair, walaupun namanya sudah berubah menjadi sembako di SIKNJ, tapi belum tentu bantuan sosial yang kakak terima yaitu adalah sembako, melainkan itu masih menggunakan aturan yang sebelumnya, yang mana sebelumnya cair berupa uang tunai sebesar Rp200.000 per bulan. Jadi kalau cairnya 3 bulan berarti Rp600.000. Yang kakak terima adalah berupa uang. Kemudian uang tersebut bebas kakak belanjakan sesuai dengan kebutuhan, tapi dibelanjakan berupa sembako. Pangan ya, sesuaikan dengan kebutuhan pangan saat ini. Jangan menerima bantuan sosial berupa sembako yang sudah dipaket-paketkan, karena ini belum ada aturannya keluar ya. Jadi aturan itu sudah ditiadakan sejak 3 tahun yang lalu, yang mana bansos BPNT ini atau sembako ini ditukarkan berupa sembako di agen yang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Tapi pada waktu itu dengan alasan tertentu sehingga itu ditiadakan dan diganti berupa bukan lagi saldo e-wallet yang masuk ke rekening KKS-nya, melainkan saldo biasa sehingga bisa ditransaksikan berupa uang tunai dan bebas dibelanjakan di mana saja, di toko mana saja, berupa sembako yang bisa disesuaikan dengan
kebutuhan masing-masing saat ini. Jadi apabila kedepannya ketika sudah cair bansos ini, segera cair ya, prediksi kami akan segera cair untuk BPNT atau sembako ini. Walaupun namanya berubah di Sikenji menjadi sembako, tapi apabila di daerah kakak cair lalu kemudian ada beberapa yang mengatakan bahwa harus ditukarkan berupa sembako, atau ada yang mengkoordinir sudah diganti berupa sembako yang berpaket-paket, jangan diambil, jangan mau ya seperti itu ya, speak up lah. Minta aturannya di mana, suruh perlihatkan aturan yang mengatakan bahwa bansos ini harus ditukar berupa sembako mana, harus diperlihatkan. Karena kalau belum ada aturan terbaru yang keluar, artinya kita masih menggunakan aturan yang sebelumnya, yaitu ditarik berupa uang dan bebas dibelanjakan. Bebas dibelanjakan di toko mana aja maksud saya, tapi jangan juga dibelanjakan sembarangnya, melainkan dibelanjakan sesuai dengan jenis bantuan sosialnya, itu sembako atau pangan. Oke Kak, sementara itu dulu ya live saya hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi di lain kesempatan, karena di sini waktu Indonesia bagian tengah sudah lewat pukul 17. Semoga saja bantuan sosial ini akan segera cair dan sehat-sehat semuanya buat yang setia mengikuti informasi dari saya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.